Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang layer network pada mata kuliah komunikasi data. Bisa di next. Untuk anggota dari kelompok 5 itu sendiri ada saya sendiri yaitu Dani Zakir Raihan, yang kedua ada Sofia Ranu Ramadhani, yang ketiga ada Syifa, yang keempat ada Sultan, dan yang terakhir yaitu ada Dini. Untuk yang pertama yang akan dibahas yaitu terkait pengertian dan fungsi dari layer network. Di sini ada pengertian dari protokol pada layer network, yaitu merupakan proses software yang melakukan fungsi routing antar jaringan. Biasanya pada router Cisco dapat menjalankan beberapa protokol layer network sekaligus yang setiap protokol berjalan independen satu sama lain. Kemudian ada fungsinya yaitu layer network ini merupakan lapisan ketiga yang berfungsi menyediakan fungsi routing, sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berbeda pada network lain. Lapisan ini bertanggung jawab pada sebuah internetwork dan pengalamatan. Pengalamatan yang dilakukan yaitu pengalamatan logis atau logical address, yaitu IP address, dan device utama pada layer ini adalah router. Selanjutnya yaitu ada macam-macam protokol. Yang pertama ada routing protokol, yang kedua ada router protokol, dan yang ketiga ada non-routable protokol. Oke, untuk yang pertama ada routing protokol. Routing protokol ini merupakan protokol pada proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan dan menentukan paket data yang akan dikirimkan ke jaringan lainnya. Pada protokol routing terdapat beberapa algoritma yang sering digunakan, meliputi yang pertama tuh ada RIP, Routing Information Protocols. Yang kedua ada OSPF, yaitu Open Shortest Path First. Yang ketiga ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Oke, yang pertama ini kan ada RIP. RIP ini merupakan protokol routing yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan One Wide Area Network. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector routing. RIP mencegah routing loop dengan menerapkan batasan pada jumlah hop yang diperbolehkan dalam path dari sumber ke tempat lain. Yang kedua ada OSPF. OSPF ini merupakan protokol routing dengan menggunakan algoritma SPF atau Short Path First, digunakan untuk menghitung jalur terpendek ke setiap titik router lainnya. Yang ketiga ada BGP. BGP ini merupakan golongan eksterior gateway protokol di mana dapat melakukan pertukaran rute keluar jaringan lokal atau autonomous system. BGP memiliki skalabilitas yang tinggi, dapat melakukan pertukaran routing pada jaringan besar. Untuk selanjutnya itu ada router protokol. Sesuai namanya, ini adalah protokol yang di-routingkan. Jadi protokol ini tidak digunakan untuk membuild atau membangun sebuah routing tables, melainkan dipakai untuk addressing atau pengalamatan. Karena digunakan untuk addressing ini, maka yang menggunakan router protokol ini adalah end device, seperti laptop, mobile phone, desktop, dan lain-lain. Kemudian router akan membaca informasi dari protokol ini sebagai dasar untuk memforward paket. Protokol-protokol yang bisa dirutekan antar jaringan meliputi IP, IPX, AppleTalk, dan DHCnet. IP atau Internet Protokol adalah router protokol yang paling banyak digunakan. Internet sendiri menggunakan IP, IPv4 atau IPv6 sebagai router protokol. Nah, selanjutnya ada non-routable protocol. Nah, jadi non-routable protocol ini adalah protokol jaringan yang hanya bisa bekerja di satu network saja dan tidak bisa menuju ke network lain melalui router. Karena kurangnya kemampuan dari protokol ini,
yaitu skema pengalamatannya tidak mendukung data layer 3 atau tidak ada logical address dan lain-lain. Nah, contoh yang memakai non-routable protocol itu yang pertama ada NetBIOS, Network Basic Input Output, NetBUI, NetBIOS Extended User Interface, dan yang ketiga ada LAT, Local Area Transport. Selanjutnya, protokol yang bekerja pada network layer. Yang pertama itu ada protokol Ethernet. Untuk jaringan Ethernet, Ethernet menggunakan cara masuk atau akses method yang dikenal sebagai CSMA CD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Dengan kata lain, Ethernet memeriksa aktivitas jaringan terlebih dahulu sebelum mengirim data ke sebuah komputer. Nah, di sini bisa dilihat, jadi sebelum komputer mengirim data atau device mengirim data, jadi komputer tersebut menyimak atau mendengar dulu media yang akan dilalui sebagai pengecekan. Apakah komputer lain sedang menggunakannya? Jika tidak, maka komputer tersebut bisa mengirimkan datanya. Next. Nah, jadi protokol jaringan Ethernet biasanya digunakan untuk topologi linear bus, bintang, atau pepohonan. Data bisa dikirim menggunakan kabel pasangan berpintal atau twisted pair, kabel sipaksi atau koaksial, atau kabel fiber optik pada kecepatan 10 Mbps. Nah, selanjutnya ada protokol jaringan Ethernet cepat atau Fast Ethernet. Untuk meningkatkan pengiriman informasi yang lebih cepat, protokol Ethernet telah membangun suatu standar yang mendukung dan memungkinkan pada kecepatan 100 Mbps. Ethernet cepat membutuhkan penggunaan konsentrator dan sebagai tambahan kabel 5 pasangan berpintal atau twisted pair atau kabel fiber optik. Kemudian protokol yang bisa digunakan di network layer yang selanjutnya adalah protokol token ring. Jadi token ring ini merupakan permulaan standar LAN yang dikembangkan oleh IBM sekitar tahun 1980-an. Jadi token ring ini berbasis standar IEEE 802.5 dan beroperasi pada 4 atau 16 Mbps. Dan protokol token ring ini memerlukan twisted pair atau kabel serat optik dalam proses operasinya. Dengan token ring ini, device network secara fisik terhubung dalam konfigurasi ring, di mana data dilewatkan dari device ke device secara berurutan, membentuk sebuah token ring ini, dan terdapat satu kontrol komputer yang akan mengontrol jalannya token ring ini. Kemudian next. Jadi ini adalah sistem dari protokol token ring, di mana di token ring ini komputer terhubung sehingga sinyal bergerak di sekitar jaringan dari komputer satu ke komputer yang lainnya dalam sebuah cincin logis. Token atau sebuah paket kontrol akan berputar dalam jaringan ring ini dan dapat digunakan untuk transmisi data. Perangkat yang ingin mengirimkan data akan mengambil token, mengisi dengan data yang akan dikirim, lalu token akan dikembalikan ke ring lagi. Perangkat penerima akan mengambil token tersebut dan mengosongkan kembali isinya. Lalu token dikembalikan lagi ke ring. Apabila perangkat tidak memiliki data untuk ditransmisikan, maka token tersebut akan dilanjutkan ke perangkat atau workstation berikutnya. Untuk menghindari masalah terhadap token yang tidak berguna atau token yang hilang, maka diletakkan sebuah komputer atau station yang bertugas sebagai pengontrol atau monitor. Yang satu tadi di bawah, itu adalah pengontrolnya. Kemudian protokol ini dapat mencegah terjadinya benturan antara transmisi data, terutama pada penggunaan bandwidth tinggi. Yang terakhir yang ketiga itu protokol PPP atau point-to-point protokol yang menghubungkan komputer ke komputer yang tersambung antara dua titik lewat jaringan internet. PPP merupakan protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada WAN. PPP sendiri mendirikan standar dalam pengelolaan alamat IP asinkron, sinkron, protokol jaringan multiplexing,
konfigurasi link, link penguji kualitas, deteksi kesalahan, dan negosiasi kemampuan layer jaringan alamat negosiasi, dan negosiasi data kompresi. Fungsi ini didukung dengan ketersediaan LCP dan NCPS, serta terdapat pula pendukung protokol lainnya seperti IPX dan DECnet yang termasuk ke dalam router protokol. Selanjutnya adalah operasi protokol PPP. Itu yang pertama, LCP frame dikirim untuk mengkonfigurasi dan menguji data link. Yang kedua, lanjut NCP frame dikirimkan untuk memilih dan mengkonfigurasi protokol lapisan 1 atau lebih jaringan setelah link telah ditetapkan dan fasilitas opsional telah dinegosiasi. Selanjutnya, paket-paket dari masing-masing protokol lapisan dikirim melalui link setelah masing-masing lapisan protokol yang dipilih telah dikonfigurasi. Yang terakhir, link dapat terus dikirim hingga LCP dan NCP menutup link atau terjadi faktor eksternal seperti campur tangan pengguna atau timer tidak aktif. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang layer network. Dapat aku cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.